Orang yang bangun dari mimpi buruknya itu langsung merasa ketakutan dan langsung berlari keluar kamar. Dan saat mau membuka pintu, Naura itu nggak berhasil buat ngebuka pintu. Jadi ternyata pintunya tuh ada yang ngunci. Jadi Naura tuh nggak bisa ngebuka itu pintu. Saking ketakutannya, dia akhirnya membaca doa-doa yang dia tahu. Doa-doa yang ada dalam Al-Quran, mungkin ayat kursi atau semacamnya lah, pokoknya kayak gitu. Dan gak lama setelah Naura membaca ayat-ayat tersebut, Naura langsung bisa membuka pintu tersebut. Bayangin takutnya kayak apa dan gimana caranya Naura menenangkan dirinya. Bayangin aja, teman-teman kalau lagi takut bisa nggak baca doa? Itu aja deh, pikirin. Karena pintunya sudah terbuka, Naura langsung mendorong kan pintu tersebut dan Naura langsung keluar dari tempat tersebut, dan itu kan ada di lorong gitu. Terus tiba-tiba Naura ketemu sama orang anak kecil yang tersenyum pada Naura. Anak laki-laki itu diam, tersenyum, menatap tajam Naura. Setelah itu Naura yang kebingungan melihat anak kecil itu, ditambah lagi bingung karena tiba-tiba anak itu tuh lari ke lantai 3. Nah, Naura melihat anak kecil ini tuh kayak aneh. Dia pengen cari tahu dan akhirnya Naura mengejar anak itu ke lantai 3. Nah, pas sampai di lantai 3, Naura tidak lagi menemukan anak yang tadi tersenyum pada dia. Terus apa yang terjadi? Ya di situ Naura selingkuhkan kebingungan dan merinding karena ternyata lantai 3 ini berbeda dengan lantai 1 dan lantai 2. Sangat-sangat berbeda. Naura melihat kalau lantai 3 ini tuh rusak, ruangannya tuh banyak yang rusak, banyak yang tak terawat. Beda lah yang dengan lantai 1 dan 2 yang mewah ruangannya. Nah, orang yang nggak mau ambil pusing dengan hal ini dan tidak menemukan anak kecil, itu akhirnya udahlah turun aja. Mau ngapain lagi di sini? Jadi dia akhirnya turun ke lantai 2 untuk menuju lantai 1, datang ke teman-temannya. Nah, ketika Naura turun dari lantai 3 ke lantai 2, Naura itu seperti mendengar bisikan ada seseorang yang memanggil nama dia. Naura, Naura. Naura yang mendengar suara itu langsung mempercepat langkah. Dia langsung berlari turun dari lantai 3 ke lantai 2. Nah, tibanya di lantai 2, dia sebenarnya pengen langsung menuju lantai 1. Tapi tiba-tiba ada tangan yang menarik Naura dan membuat Naura akhirnya jatuh sampai akhirnya Naura terbaring di tangga. Dan saat Naura terbaring di tangga itu, Naura tuh mendengar suara lain. Setelah suara yang tadi, Naura tuh mendengar suara nyanyi. Itu dalam bahasa Kuwait ya, bukan bahasa Indonesia ya. Tapi suaranya seperti itu lah. Nyanyi. Dia menyuruh Naura ini untuk bernyanyi. Nah, di saat inilah Naura yang sudah nggak berdaya ini lagi-lagi kembali membaca ayat suci Al-Quran yang dihafal ya. Nah, di saat kejadian itu Naura udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia tuh akhirnya membaca ayat suci Al-Quran. Kembali lagi nih, ya gimana lagi, udah mentok nih. Jadi Naura coba bisa berbalik lagi kepada apa keyakinannya dan membaca ayat-ayat yang bisa dia baca. Nah, setelah itu Naura bisa bangkit lagi, berdiri dan akhirnya lari ke lantai 1. Nah, saat sudah membaca Al-Quran, Naura merasakan kalau dirinya tuh cukup tenang untuk menghadapi situasi yang mencekam itu. Sampai akhirnya Naura bisa pergi dan lari dari lantai 2 menuju lantai 1 dengan selamat. Ketika membuka pintu, Naura melihat ada yang aneh dan janggal. Bukan pada dia, tapi pada temannya. Temannya yang bernama Syam ini itu sedang nangis dan dipeluk oleh teman-temannya yang lain. Naura yang melihat itu tuh kayak bingung gitu loh. Aduh, gue juga mengalami mengalami hal aneh nih, mau cerita nih, tapi kok ada temanku yang kayaknya lagi sedih dan bingung dia tuh kenapa. Naura akhirnya menanyakan itu pada Syam. Nih Syam, kenapa sih? Kok bisa nangis? Akhirnya teman-teman yang lain memberitahu kepada Naura kalau Syam ini habis mengalami kejadian mistis. Jadi Syam akhirnya cerita sama Naura kalau sewaktu Naura tidur, ini Syam tuh pingin ke lantai 2 dan membangunkan Naura untuk apa ya, mungkin untuk segera bersiap lagi lah atau apa, nggak tahu. Pokoknya si Syam ini pingin bangunin Naura dari tidurnya, dari istirahatnya. Jadi dia datang sendiri ke lantai 2 karena kan emang Syam yang menyarankan Naura untuk pindah ruangan dan bisa ke lantai 2. Saat di lantai 2, Syam ini kayak mendengar suara Naura, nggak tahu dari mana, tapi dia tuh bisa mendengar suara Naura tapi nggak bisa menemukan Naura tuh ada di mana. Pada akhirnya kan Syam berkeliling kan buat mencari sumber suara tuh, suaranya ada di mana. Dia cari tahu, jalan terus, tidak bisa ketemu sama Naura. Dan
Yang anehnya di sini adalah Syam juga tidak bisa kembali turun ke lantai 1. Gila sih ini. Jadi ini nih biasa kalau di Jawa namanya tuh putar giling. Jadi kamu tuh kayak dipusing-pusingin, kayak diputer-puterin di ruangan itu aja. Kalau di gunung namanya oyot mimang, kalau kejadian ini kayak namanya kayak putar giling. Jadi kamu tuh kayak gak dikasih pintu keluar, kayak bikin terus muter di tempat-tempat itu terus. Nah, si Syam ini akhirnya menemukan sebuah kamar. Dan kamar itu sebenarnya adalah kamar yang diisi oleh Naura. Tapi saat Syam membuka pintu kamar itu, bukan Naura yang ditemuin oleh Syam, tapi seseorang perempuan yang sedang berdiri di sudut ruangan tersebut. Nah di saat itu kan Syam merasa ketakutan kan. Terus dia tuh mencoba untuk kabur. Tapi bukannya kabur, Syam ini kayak malah ketarik buat terus mendekat ke arah wanita tersebut. Dan ketariknya ini bukan karena kemauan Syam, tapi kayak tiba-tiba itu kayak magnet gitu loh. Kayak Syam yang mendekat ke arah wanita tersebut. Sampai setelah dekat dengan Syam, wanita ini tuh langsung nampar mukanya Syam kenceng banget. Nah Syam panik, dia jatuh, sontak langsung dia baca ayat Al-Quran sebisanya. Dan akhirnya dengan kondisi penuh panik, dengan kondisi tidak tenang, Syam akhirnya bangun dan berhasil lari dari kamar tersebut. Dan di situ dia akhirnya bisa menemukan lorong yang mengarah ke lantai 1. Nah saat berlari itu, Syam itu sempat bertabrakan dengan sosok tinggi berbaju hitam. Nah sosok ini tuh marah-marah sama Syam, kayak nggak terima dengan apa yang dilakukan oleh Syam. Syam udah kalut pikirannya, dia udah bingung dan dia gak gubris apa omongan dari orang itu, dan dia langsung turun ke lantai pertama, meninggalkan lantai 2. Tapi ada hal yang diingat oleh Syam saat itu, bahwasanya lelaki itu yang marah-marah sama Syam tadi itu bilang kalau gak boleh ada orang yang ke lantai 2. Jadi laki-laki itu marah banget sampai akhirnya bikin Syam tambah ketakutan di situ. Nah cuma itu yang diingat sama Syam. Nah orang yang mendengar itu tuh hampir sama nih kejadiannya kayak apa yang dialami sama Naura nih gitu kan. Dia pikirnya kayak gitu. Dia pengen cerita kondisi ini sama teman-temannya, tapi Syam tuh udah menang. Nah kalau semuanya Naura cerita sama yang lainnya, paniklah itu semuanya, nggak bisa terhindarkan ya. Kepanikan bakal menyebar langsung. Ketakutan bakal bikin malah orang-orangnya kalang kabut. Jadi sebisa mungkin Naura tuh mencoba untuk tenang. Dia mencari jalan keluar supaya bisa ngomongin itu baik-baik gitu. Tapi saat mencoba untuk mencari titik terang di situ, Naura ini sudah harus panggung lagi. Ya tahu. Jadi gini, Naura ini istirahat sebentar. Sesinya tuh ada sesi pertama, terus ada sesi kedua. Dan di sesi kedua ini kan tadi istirahat di lantai 2 ada 1, ada kejadian mistis di lantai 3, Naura ngeliat sesuatu. Nah di situ tuh, akhirnya di sini Naura dan teman-temannya ini harus bangkit lagi, harus segera melupakan peristiwa aneh yang terjadi karena harus manggung lagi. Profesional dong, karena kan udah dibayar Nauranya dan timnya ini. Tapi penolakan terjadi oleh Syam. Syam tuh nggak mau lagi manggung gitu. Syam tuh pengen menyudahi acara ini, udahlah nggak usah lagi ada nyanyi-nyanyi di tempat ini. Karena Syam tuh merasa kalau ada keanehan yang ganjil ya, maksudnya keganjilan ya yang terjadi di tempat ini. Jadi Syam tuh pengen udahan lah, kita pulang aja. Tapi Naura berkata lain. Naura bilang kalau masalah ini sebenarnya bukan ke orang-orangnya, tapi rumahnya. Mungkin rumahnya tuh angker, tapi orang-orangnya enggak. Jadi ya udah, coba deh positive thinking lagi. Kita selesaikan ini deh secepatnya dan habis itu kita bisa pulang. Jadi menurut Naura ini tuh rumah yang megah dan menurutnya dia kayak gitu. Tapi orang-orangnya tuh enggak. Jadi ya udahlah, karena sudah setengah jalan. Dan kalau tidak dilanjutkan tuh sayang, capek-capek doang. Ya udah, akhirnya Naura memilih untuk melanjutkan dan menyelesaikan pertunjukannya itu. Dan satu hal lagi, karena yang merasakan hal ini tuh cuma Syam, walaupun juga Naura merasakan, tapi cerita ini tuh cuma keluar dari mulut Syam saja. Yang lainnya tuh nggak merasakan seperti itu, yang lainnya tuh biasa aja. Jadi ya mungkin hanya Syam yang mengalami hal tersebut. Sedangkan yang lainnya itu bisa perform, ya sudahlah. Syam mungkin tidak sebaik performnya, sebaik biasanya, tapi yang lainnya bisa untuk menutupi kekurangan dari apa yang dilakukan oleh Syam. Akhirnya diskusi ini diputuskan hasilnya. Semua orang ingin melanjutkan pertunjukan ini. Ya Syam yang melihat itu cuma bisa bersedih karena keputusannya ditolak. Karena waktu voting dan berdiskusi, Naura dan yang lainnya lebih memilih untuk melanjutkan pertunjukannya ini. Dan akhirnya mereka memulai lagi pertunjukan nyanyi mereka. Nah saat Naura dan personilnya ini sudah ada di atas panggung, Naura tuh mulai menikmati musik dan dia melihat banyak tamu-tamu yang bernyanyi. Tapi tamu-tamu yang bernyanyi ini nih, suaranya tuh bisa lebih keras dari Naura sampai membuat buyar konsentrasi Naura. Dan Naura ini akhirnya gimana caranya nih bisa terus
konsen ya, supaya tidak terdistraksi sama hal tersebut. Dia Naura berusaha profesional. Tiba-tiba saja lampu di acara tersebut padam. Semua yang ada di situ, Naura dan personilnya itu kaget. Kalau tiba-tiba saja lampunya mati, bisa-bisanya acara sepewa ini tuh lampunya bisa mati. Dia kaget padahal suasananya itu udah mulai ramai. Nah tapi pemilik rumah itu minta terus Naura buat bernyanyi walaupun mic-nya udah mati, udah gak hidup lagi loh, mic-nya udah off. Tapi pemilik rumah atau si nyonya ini pengen terus Naura nyanyi pakai mic. Nah disinilah keanehan lain terjadi. Nah terus karena masih nyanyi, alat musiknya kan bukan alat musik elektrik ya, jadi masih bisa lah untuk didengar. Nah, karena masih nyanyi nih dan masih menari, para tamu undangan ini ya kayak di dalam kegelapan itu tuh mereka tuh kayak ngangkat bajunya, roknya gitu, terus gamisnya kan orang-orang Arab Sanok White gitu kan pakainya gamis kebanyakan ya, celananya diangkat. Naura melihat kayak sekelebat, ini kayak bukan kaki manusia nih, ini kayak kaki aneh nih ya, kaki apa ya? Naura tuh kayak menebak-nebak itu, sampai akhirnya Naura yakin kalau apa yang dia lihat saat itu adalah kaki kambing, bukan kaki manusia. Nah kejadian ini tuh Naura pikir hanya Naura yang melihat, sampai akhirnya Naura tuh melihat ke arah Syam. Saat melihat ke arah Syam tuh udah Syam tuh udah tahu kalau Syam itu melihat orang-orang yang menari itu kakinya tuh benar-benar kaki kambing. Sampai aja kali ya. Bayangkan mereka nari di dalam gelap, cahayanya dikit, habis itu ambes. Serem banget. Nah teman-temannya yang lain itu juga akhirnya merasakan apa yang Naura dan Syam rasakan. Tapi mereka tetap bermain nih, musik menabuh genderang kayak gitu-gitu, pasti tetap bermain lah karena bikin profesional. Tapi dia tuh nggak mau ngelihat itu. Mereka tuh nggak mau lihat itu. Mereka mencoba untuk memberanikan diri. Terus akhirnya Naura memilih untuk mengakhiri lagunya. Udahlah, stop semuanya, itu udah mulai aneh nih. Udah stop aja sampai di sini. Naura akhirnya mengakhiri lagu. Terus ingin beristirahat terlebih dahulu, istirahat sebentar. Kita tenangin pikiran. Karena tahu ada sesuatu yang aneh. Syam itu di situ tuh udah kayak mau pingsan. Nah, tepat setelah lagu berhenti, Syam benar-benar pingsan. Akhirnya Syam yang pingsan ini dibawa ke ruang ganti oleh Naura dan personilnya. Nah, setelah selesai mengamankan Syam yang sudah pingsan itu, sebenarnya belum selesai nih acaranya. Diskusi lagi dong, ini gimana nih, kita mau udahan apa enggak? Tapi Naura itu nggak pingin kalau grup musiknya ini tuh dan dia tuh dicap jelek, nggak profesional. Akhirnya ya udahlah, tinggal sedikit lagi kita selesaikan saja acara pertunjukan ini. Jadi akhirnya Naura dan teman-temannya itu kembali lagi ke panggung dan bernyanyi lagi. Tapi di sini Naura bilang sama teman-temannya kalau kita nanti saat di panggung tidak usah melihat penonton. Jadi fokus aja sama alat musik, lihat ke bawah, pokoknya jangan memperhatikan penonton yang ada di sini. Nah, Syam ditinggal enggak. Syam tuh sebenarnya udah malas buat masuk ke panggung, tapi kalau dia di tempat itu kan dia sendirian, nggak ada yang ngejagain. Kalau ada yang ngejagain Syam, personelnya berkurang, alat musiknya kurang ramai. Jadi mau nggak mau, Syam akhirnya nekat ikut lagi ke panggung buat nemenin, buat ini bukan Syam ini temen ya, tapi Syam akhirnya daripada sendirian mendingan dia ke panggung aja lah daripada nanti terjadi hal yang aneh lagi. Di situ tuh Naura tuh nunduk terus sambil nyanyi, mencoba untuk nyelesain pertunjukan ini. Nah, Naura tuh suaranya tuh udah mulai sumbang, udah capek, udah lelah. Tapi di situ tuh tamu tuh kayak terus nyanyi gitu. Itu kayak dibuat tuh Nauranya tuh kamu harus tetap nyanyi di situ. Padahal suara Naura tuh udah capek, udah hilang, udah mulai sumbang, udah capek pokoknya. Tanpa terasa waktu itu ya sudah menunjukkan dini hari, bahkan mau ke subuh. Jadi kan karena tadi naiknya malam jam 9-an baru dateng, mungkin kan jam 10 jam 11 baru itu acara, dan ternyata tuh acaranya panjang dan nggak kerasa itu acara tuh udah mau subuh gitu loh di acara itu. Akhirnya ya udah, Naura menyelesaikan lagu terakhirnya dan Naura dan timnya turun panggung berbaur kepada yang lainnya. Udahlah, ya makan yang ada, makan makanan yang ada, minum-minuman yang ada di situ. Sampai akhirnya Naura mendapat sebuah kabar, misalnya kalau Naura dan timnya mau pergi, itu nggak usah berpamit, jadi pergi aja, nggak usah berpamitan. Nah di situ Naura melihat banyak tamu yang mulai pergi di situ. Nah Naura dan teman-temannya yang melihat ini akhirnya ikut juga nih pergi jalan keluar dari rumah itu perlahan-lahan ya, maksudnya pelan-pelan ya, berbaur sama tamu-tamu yang pergi juga gitu. Nah saat mereka sudah keluar dari rumah itu, kan rumahnya besar dan dia harus jalan gitu. Jadi kan cepat-cepat mereka bersikap biasa aja supaya nggak dicurigai. Terus ada tamu-tamu yang di samping kanan kirinya juga pada mau pulang gitu. Ya mereka cukup berusaha untuk bersikap biasa sampai akhirnya mereka keluar dari pintu gerbang. Saat mereka melihat ke arah belakang,
Rumah yang tadinya mereka gunakan untuk pertunjukan itu kayak sepi sekali, sepi banget, bener-bener rumah yang nggak ada pesta pernikahan sama sekali di situ. Jadi kosong. Terus mereka menghadap ke depan lagi kan, ke arah mereka berjalan keluar tadi. Tamu-tamu yang tadi bareng sama mereka itu udah nggak ada, lenyap, udah kayak bener-bener hilang. Udah tuh di situ chaos akhirnya. Naura udah kacau banget posisinya di situ. Udah pada geter semua badannya, udah pada ngeri lah pokoknya di situ, udah pada pikirannya negatif. Akhirnya Naura sama teman-temannya tuh buru-buru buat lari keluar, cabut dari rumah itu. Dan gimana caranya mereka tuh berlari menuju kendaraan. Setelah masuk kendaraan, mereka buru-buru tancap gas, takut kalau ada sesuatu yang terjadi lagi. Udah pokoknya jalan aja lah, nggak tahu apa ini. Sekarang akhirnya yang ngalamin semuanya kan, setelah tadi Naura sama Syam yang ngalamin, sekarang ini akhirnya mereka semua personil Naura ini ngalamin hal ganjil tersebut. Naura akhirnya bisa keluar dari tempat itu dan personilnya ya. Dan setelah itu Naura bilang kepada personilnya untuk tidak menceritakan ini karena dia tuh ingin profesional. Udahlah, kita simpan aja cerita misteri ini bareng-bareng. Sampai akhirnya sebulan kemudian, Syam, teman Naura, itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Sebulan setelah acara. Dengan cara yang tiba-tiba dan ya bisa dikatakan kematiannya itu mendadak tanpa sebab dan alasan yang jelas. Dan sebelum meninggal, Syam ini pernah bercerita kepada teman-temannya yang pernah manggung bareng gitu, kalau dia tuh selalu merasa ada yang mengikuti dia, tapi saat melihat tuh nggak ada. Jadi kayak dia tuh cerita, temannya cerita ya ke Naura kalau dia tuh merasa ada yang ngikutin dia setelah acara itu. Akhirnya membuat Syam tuh gak nafsu makan, sakit, depresi, stres, dan akhirnya itu membuat Syam meninggal dunia. Yang ini jelasnya kayak gini aja, depresi apa diem, dan akhirnya si Syam ini meninggal dunia. Gimana ya? Mungkin depresi, mungkin paranoid, mungkin dia takutan yang berlebihan ya. Sampai akhirnya membuat dia tuh terserang penyakit dan meninggal dunia. Ya itu ilmu yang medisnya, tapi kan nggak tahu ada apa di belakang kematian Syam itu, kita nggak tahu. Nah saat pemakaman Syam, itu Naura akhirnya ketemu lagi sama perempuan yang pernah menelpon dia, ya nyonya itu yang pingin Naura nyanyi di rumahnya. Naura udah ilfil, udah pengen pergi, udahlah gak mau lagi membahas itu, jadi dia lebih baik menghindari perempuan tersebut. Nah cerita yang terjadi pada Naura ini itu udah tersebar luas di jagat media sosial, dan di situ tuh banyak banget bukti, video, foto yang menjelaskan kejadian tersebut. Jadi terserah, kepercayaan itu ada di tangan teman-teman. Jadi saya di sini cuma menyampaikan cerita yang dialami oleh Naura yang diceritakan dan tersebar di jagat media sosial. Oke, ini cerita yang sangat-sangat gila menurut saya. Sekali lagi ini ada cerita yang mungkin kalau saya mengalami hal tersebut mungkin nggak tahu mau ngapain ya. Masuk ke sarang iblis, rumahnya iblis nih. Karena ternyata yang di situ tuh nggak tahu itu manusia apa enggak, itu nggak paham. Tapi dari ceritanya tuh cukup menakutkan. Gila banget sini ceritanya. Nah tapi ya dari cerita ini saya tuh berpikir ada hal yang janggal di sini. Kenapa Syam ini kayak menyuruh Naura untuk ke lantai 2, beristirahat ke lantai 2, dan akhirnya Naura menemukan kejanggalan. Terus akhirnya Syam juga terlibat kejanggalan itu, dan peristiwa ini akhirnya menyebabkan kematian pada Syam. Jadi saya pikir apakah benar kematian Syam ini karena penyakit, ataukah Syam ini meninggal karena something, karena sesuatu yang tidak kita tahu. Karena yang saya curigai di sini adalah kenapa Syam ini menyarankan Naura untuk naik ke lantai 2 gitu loh. Apakah Syam ini sengaja merencanakan ini, atau memang ya pure aja Syam tuh lagi sial, Naura lagi sial gitu sih. Tapi terserah teman-teman gimana enaknya. Coba diskusi di kolom komentar nih, apakah kematian Syam ini tuh normal ya, atau memang ada kaitannya dengan peristiwa ini. Apakah sebenarnya yang diincar itu malah Naura? Coba di komen di kolom komentar nih. Cerita ini kan serem banget ya, dan peristiwa ini tuh juga pernah terjadi di Indonesia dulu, dan bahkan pernah dialami oleh artis Indonesia juga. Jadi gimana? Apakah next kita bakal bahas cerita itu juga? Silakan komen di kolom komentar ya. Oke teman jaga semuanya, cerita yang cukup sangat mengerikan dan menyeramkan ini saya tutup di sini karena saya harus keliling lagi menjaga keamanan kampung. Jadi kalau teman-teman ada saran dan masukan, silahkan sampaikan saja di kolom komentar, nggak usah takut, saya terbuka. Kami semua di sini terbuka supaya Pos CTM itu juga maju dan bisa membawakan konten-konten yang baik untuk teman-teman semua. Gitu. Nah, kalau teman-teman jaga suka dengan konten ini, silahkan like, subscribe,
dan komen. Kita bisa diskusi bareng di sini. Dan kalau memang pengen bahas cerita yang sama ini, seperti ini nih, yang dulu tuh ada cerita tentang rombongan ketoprak yang tersasar, bisa langsung komen di kolom komentar aja. Oke teman-teman semuanya, cukup ceritanya sampai di sini. Buat teman-teman yang suka dengan konten ini, dengan channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman misteri, horor, atau tragedi, teman-teman bisa langsung kirim ceritanya ke DM saya di @nugroagung di Instagram, atau bisa komen di kolom komentar. Atau kalau teman-teman pingin datang dan main ke pos JTM, dan nanti kita akan undang teman-teman untuk ngobrol bareng di pos Jakarta ini. Oke, sekian dulu cerita di hari ini. Saya akan jaga keliling kampung, selalu jaga kebaikan di sekitar teman-teman. Sampai jumpa di waktu jaga selanjutnya.